Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mafula Mazda Zuhriyah dengan nomor induk mahasiswa 2023 0413 001 dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Saya adalah mahasiswa aktif Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi semester 3. Tujuan video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah kurikulum PAUD dengan dosen pengampu Bunda Mastikawati MPD. Baiklah, saya akan menjelaskan kurikulum yang saya buat, yaitu kurikulum operasional Satuan Pendidikan RA Ar-Rahman. Selamat menyaksikan. Raudatul Atfal Ar-Rahman, Desa Mekarsari, Kecamatan Sungi Gelam, Kabupaten Muaro Jambi. Surat Keputusan Kepala RA Ar-Rahman. Halaman selanjutnya yaitu lembar pengesahan. Kurikulum operasional Raudatul Atfal Ar-Rahman tahun ajaran 2024-2025. 1. Karakteristik Raudatul Atfal Ar-Rahman. Raudatul Atfal Ar-Rahman terletak di Kabupaten Muaro Jambi, yang tepatnya terletak di pinggiran kota Jambi, sebuah daerah yang kaya akan potensi pertanian dan pariwisata. Kurikulum sekolah mengintegrasikan pengetahuan dan tradisi lokal, menumbuhkan apresiasi yang mendalam terhadap warisan dan sumber daya unik masyarakat setempat. Para pendiri Raudatul Atfal Ar-Rahman bercita-cita untuk memberikan layanan pendidikan sebagai yang berkualitas bagi anak-anak usia dini yang berada di lingkungan Desa Mekarsari. Segala tantangan permasalahan yang ada di kawasan akan memperkaya kurikulum Raudatul Atfal Ar-Rahman. Impian kami adalah mewujudkan profil lulusan yang berbudi pekerti yang luhur, berkarakter sesuai budaya Indonesia, berwawasan global, dan peduli lingkungan. Pengembangan kurikulum di sekolah kami mengacu pada tujuan pendidikan nasional dengan memperhatikan kekhawatiran daerah, karakteristik dan kondisi satuan pendidikan, serta kebutuhan peserta didik. Untuk mewujudkan hal ini, maka dibentuklah tim pengembangan kurikulum operasional yang terdiri dari pengurus yayasan, guru, kepala sekolah, dan komite sekolah. Sumber pendanaan operasional sekolah berasal dari swadaya masyarakat serta bantuan pemerintahan atau BUP. Selain itu, donasi juga didapatkan dari masyarakat sekitar berupa bahan makanan yang dapat digunakan dalam pemberian makanan tambahan maupun kegiatan bermain dan belajar. Raudatul Atfal Ar-Rahman adalah sebuah taman kanak-kanak yang melayani 30 anak berusia 4-6 tahun terbagi dalam 2 kelas. Yang pertama, kelas A 4-5 tahun dan kelas B 5-6 tahun. Raudatul Atfal Ar-Rahman dipimpin oleh seorang kepala sekolah dan 4 guru. 2 guru berlatar pendidikan S1 pendidikan guru PAUD dari perguruan tinggi Jambi dan 2 guru pendamping lulusan SMA. Para guru tidak hanya mengajar, tetapi juga membantu administrasi dan mengelola sekolah. Sekolah juga memiliki seseorang pembantu sekolah. Raudatul Atfal Ar-Rahman berdiri di lahan seluas 500 meter persegi dan bangunan semi permanen seluas 150 meter persegi. Halaman sekolah seluas 350 meter persegi dilengkapi berbagai fasilitas bermain seperti ayunan, seluncuran, panjatan, papan titian, dan jungkitan, serta lahan untuk berkebun. Bangunan sekolah terdiri dari 5 ruangan, 1 ruang kepala sekolah, 2 ruang kelas, 1 ruang terbagi menjadi 3 area, yaitu dapur, perpustakaan, gedung, dan UKS, dan 1 ruang serbaguna.
Tersedia juga 2 kamar mandi dan 3 tempat cuci tangan. Setiap ruang kelas dilengkapi dengan 3 meja, 15 kursi anak, rak buku, rak mainan, meja dan kursi, guru, serta loker untuk siswa. Permainan di Raudatul Atfal Ar-Rahman banyak memanfaatkan bahan alam, sintetis dan daur ulang yang dikumpulkan dari lingkungan sekitar dengan dukungan dan bantuan dari orang tua siswa. Yang kedua, visi. Visi Raudatul Atfal Ar-Rahman adalah menjadi lembaga pendidikan anak usia dini yang unggul dan berkarakter, yang mencetak generasi emas Indonesia yang cerdas, kreatif, beriman, dan berakhlak mulia, serta cinta lingkungan. Yang ketiga yaitu misi. Misi RA Ar-Rahman dalam mewujudkan visi dilakukan melalui kegiatan bermain dan belajar dan pembiasaan baik di rumah maupun di sekolah dalam hal 1. Memberikan pendidikan yang holistik yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik sesuai dengan tahap perkembangan anak usia dini. 2. Menanamkan nilai-nilai agama Islam dan karakter mulia seperti jujur, disiplin, tanggung jawab, dan kerjasama. 3. Menanamkan nilai-nilai agama Islam dan karakter mulia seperti jujur, disiplin, tanggung jawab, dan kerjasama. Yang ketiga, mengembangkan kreativitas dan potensi anak melalui kegiatan bermain yang edukatif dan menyenangkan, serta pembelajaran berbasis lingkungan. Membangun kemitraan yang keempat yaitu membangun kemitraan yang erat dengan orang tua dan masyarakat untuk mendukung perkembangan anak secara optimal. Yang kelima, menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan. Selanjutnya yaitu nomor 4, tujuan. 1. Siswa mampu menguasai dasar-dasar kemampuan membaca, menulis, dan berhitung. Yang kedua, siswa memiliki akhlak mulia dan perilaku yang baik sesuai ajaran agama Islam. Yang ketiga, siswa mampu berekspresi dan mengembangkan kreativitas melalui kegiatan seni dan bermain. Yang keempat, siswa memiliki rasa cinta lingkungan dan peduli terhadap alam sekitar. Yang kelima, siswa memiliki kemandirian dan perilaku beradaptasi dengan lingkungan baru. Yang keenam, terjalin kerjasama yang baik antara sekolah, orang tua, dan masyarakat. Yang terakhir, terwujudnya lingkungan sekolah yang bersih, sehat, dan aman. Yang kelima yaitu pengorganisasian pembelajaran. Pengorganisasian pembelajaran di Raudatul Atfal Ar-Rahman yaitu capaian pembelajaran meliputi 3 elemen capaian pembelajaran yaitu nilai agama dan budi pekerti, jati diri, literasi, dan STIIM. Pembelajaran intrakurikuler semester 1. Topiknya Panca Indera, peringatan HUT RI atau pendekatan proyek, makanan dan minuman tradisional sehat bergizi, festival hasil bumi, dan pasar tradisional yang dilakukan dalam jangka waktu 1 semester yaitu 17 minggu. Selanjutnya yaitu semester 2 dengan topik Sungaiku Bersih, Saluran Air, Ramadan Ceria, dan Pentas Seni yang dilakukan dalam jangka waktu semester 2 yaitu 17 minggu. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran. Tema yang saya ambil hari kali ini adalah Aku Cinta Indonesia. Topik makanan dan minuman tradisional. Subtopik wedang jahe dan kelepon dengan durasi 6 hari. Tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan ini antara lain, anak dapat mengucap syukur dengan adanya rezeki berupa makan dan minuman tradisional. 2. Anak dapat berdoa sebelum dan sesudah makan. 3. Anak dapat menyebutkan macam-macam makanan dan minuman tradisional. 4. Anak dapat membedakan makanan minuman tradisional dan bukan tradisional. 5. Anak dapat membuat wedang jahe. 6. Anak dapat bekerja sama dan berkolaborasi dengan temannya membuat telepon. 7. Anak dapat mengenal ukuran melalui menimbang bahan. 8. Anak dapat mengekspresikan perasaannya dengan bermain peran penjual jajanan tradisional. 9. Anak dapat berekspresi dengan menampilkan gerak lagu gundul-gundul pacul.
Yang ke-10, anak mampu menunjukkan kemampuan dasar berpikir kritis dan logis. Berikut adalah tahap pelaksanaannya. 1. Tahap permulaan. Hari ke-1. Tujuan kegiatan, anak dapat mengkomunikasikan pengetahuan awal tentang makanan dan minuman tradisional secara verbal maupun visual. Model pembelajaran yang digunakan sentra bahasa. Metode pembelajaran, diskusi, dan menyanyi. Hari kedua, tujuan kegiatan, anak dapat membedakan minuman tradisional dan bukan minuman tradisional. Model pembelajaran yang digunakan yaitu sentra eksplorasi. Metode pembelajarannya, eksperimen, dan diskusi. Hari ketiga, tujuan kegiatan, anak dapat membedakan makanan tradisional dan bukan tradisional. Model pembelajaran yang digunakan yaitu sentra kreativitas. Metode pembelajarannya, eksperimen, dan bermain kata. Yang kedua, tahap pengembangan. Hari keempat, tujuan kegiatan, anak dapat menunjukkan sikap mandiri dengan membuat wedang jahe. Model pembelajarannya, sentra alam. Metode pembelajarannya, eksperimen, dan demonstrasi. Hari kelima, tujuan kegiatan, anak dapat menunjukkan sikap mandiri dengan membuat kelepon. Anak dapat menimbang bahan membuat kelepon, anak dapat bekerja sama membuat kelepon, dan anak dapat bermain peran jual beli di pasar. Model pembelajaran, sentra seni dan kreasi. Metode pembelajarannya, eksperimen, dan bermain peran. 3. Tahap penyimpulan. Hari ke-6, tujuan kegiatan, anak dapat berpikir kritis dan logis dengan menceritakan pengalamannya membuat dan merasakan makanan dan minuman tradisional, mengungkapkan keinginannya secara verbal dan non-verbal. Model pembelajarannya, sentra musik dan drama. Metode pembelajarannya, bermain peran dan diskusi. Baiklah, kurikulum operasional RA Ar-Rahman ini menggambarkan perencanaan program secara menyeluruh selama 1 tahun. Ajaran sesuai karakteristik serta visi misi. Misinya, harapannya kurikulum operasional Raudatul Atfal Ar-Rahman dapat dijadikan acuan bagi pendidik dan tenaga kependidikan, orang tua, serta pihak terkait dalam melaksanakan layanan PAUD secara holistik integratif. Kurikulum operasional ini tidak menutup kemungkinan dapat terjadi perbaikan dalam pelaksanaannya. Maka, saran dan masukan tetap dibutuhkan agar RA Ar-Rahman dapat memberikan layanan yang terbaik bagi anak-anak. Baiklah, demikian presentasi kurikulum operasional Satuan Pendidikan RA Ar-Rahman yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.